Mikrobiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Sugiono Saputra. Virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1965 di Inggris. Sampai tahun 2002 virus itu belum dianggap fatal. Namun pasca adanya Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV di Cina, dan pada tahun 2012 juga terjadi wabah Middle East Respiratory Syndrome MERS-CoV di Timur Tengah. Para pakar mulai berfokus pada penyebabnya dan menemukan hasil bahwa wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona, yaitu COVID-19. No, God! Virus corona ini memang salah satu jenis virus yang kita namakan dengan single stranded RNA, material genetiknya itu. Jadi virus ini sebenarnya umum dijumpai pada hewan, terutama mamalia. Surprise, motherfucker! Dan burung. Nah, kalau menurut referensi dari ICTV atau International Committee on Taxonomy of Viruses, sekarang ada kurang lebih 40 jenis coronavirus atau yang kita sebut dengan coronaviridae, termasuk salah satu jenis yang terbaru dari COVID-19. Nah, dari 40 jenis tersebut, diketahui 7 yang bisa menginfeksi saluran pernapasan manusia. Nah, 3 di antaranya itu yang fatal, yaitu SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan COVID-19. Memang ada 7 jenis coronavirus yang bisa menginfeksi manusia. 4 diantaranya memang penyebab flu biasa, sedangkan 3 diantaranya memang akibatnya lebih parah, lebih fatal, yaitu SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan COVID-19. Sebetulnya kalau kita lihat dari gejalanya memang hampir serupa ya. Yang umum adalah demam, kemudian juga batuk. Dan yang membedakan dengan flu biasa adalah bisa jadi nanti yang dari ketiga jenis fatal coronavirus ini, dia bisa menyebabkan pneumonia akut, kemudian gejala sesak napas, bahkan juga menimbulkan beberapa kegagalan organ ya, terutama bagi orang-orang yang memang sudah punya riwayat penyakit sebelumnya. Virus COVID-19 ini memang pas kejadiannya dengan musim dingin di Cina gitu, yang dimana kemungkinan memang virus ini lebih bisa bertahan, yaitu tadi bertahan di suhu yang lebih dingin dengan kelembaban yang pas juga gitu. Nah, kemudian juga karena memang diduga kuat juga berasal dari satwa liar yang diperjualbelikan di Wuhan, di sebuah pasar di Wuhan. Jadi memang setelah ada transmisi dari hewan ke manusia, ada transmisi lain dari manusia ke manusia. Jadi transmisi inilah juga yang mempercepat penyebarannya. Beda kasus dengan misalkan kasus dengan wabah H5N1 misalkan. Ya, jadi kalau H5N1 ini dia tidak ditemui atau mungkin jarang ditemui transmisi dari manusia satu ke manusia yang lain. H5N1 ditularkan dari burung atau ayam yang terinfeksi, yang dimana kita berinteraksi langsung dengan mereka. Jadi tidak ada penularan dari human to human, dari manusia ke manusia gitu. Infeksi COVID-19 kini semakin menyebar hingga ke 39 negara di dunia. Negara tersebut diantaranya adalah Cina, Jepang, Prancis, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Nepal, Singapura,
Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. WHO mengimbau dunia siap siaga potensi pandemi COVID-19. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus influenza pada umumnya. Virus ini menyebar melalui batuk dan bersin mereka yang terinfeksi. Penyebaran juga bisa terjadi lewat sentuhan tangan, wajah, dan pegangan pintu atau bagian lain yang umum disentuh.